Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Perkenalkan, nama saya Widya Reskinanda. Jadi teman-teman harus tahu bahwa ini adalah podcast pertama saya loh. Baiklah, langsung saja. Dalam hal ini saya akan membahas tentang new normal. Mungkin teman-teman berpikir kalau masalah new normal ini sangat cocok dengan situasi sekarang ya, karena lagi pandemi COVID-19 ini. Kita ketahui sendiri teman-teman, saat ini kan sangat mudah ditemui masyarakat dalam berbagai platform media, di mana new normal ini dikatakan sebagai cara hidup baru di tengah pandemi virus corona yang angka kesembuhannya makin meningkat. Jadi untuk masyarakat Indonesia nih diharapkan untuk terus mengikuti aturan pemerintah tentang protokol kesehatan. Itu yang utama ya teman-teman. Sebenarnya new normal adalah langkah percepatan pencegahan COVID-19 dalam bidang kesehatan sosial dan ekonomi. Nah, dengan skenario new normal sudah diterapkan sendiri oleh pemerintah kita, maka pemerintah akan mempertimbangkan beberapa kesiapan daerah ya. Mungkin sudah ada beberapa daerah yang telah menerapkan new normal, termasuk juga daerah Makassar sendiri mungkin. Ternyata sudah menerapkan atau menjalankan new normal. Dan kita berharap adanya perubahan yang signifikan ya, tentunya kita mengharapkan itu teman-teman. Jadi tadi itu adalah pembahasan saya yang pertama, kita mau lanjut pembahasan yang kedua. Yang kedua itu live with new normal, artinya kita hidup bersama new normal. Jadi kemarin saya juga sempat ya teman-teman semuanya. Jadi saya kemarin juga sempat melihat berita di sosial media bahwa Presiden Jokowi telah meminta seluruh jajarannya untuk mempelajari kondisi lapangan untuk mempersiapkan new normal di tengah pandemi COVID-19 ini. Setahu saya ya, saat ini sudah ada 4 provinsi serta kalau tidak salah ya 25 kabupaten kota yang sudah menerapkan new normal. Bersamaan dengan pendisiplinan protokol kesehatan yang akan dikawal langsung oleh jajaran Polri dan tentunya juga TNI. Kemudian selanjutnya tatanan normal yang baru mungkin akan diperluas jika bisa dinilai penerapan new normal ini bisa dinilai efektif nantinya. Mungkin kita akan lihat saja ke depannya ya. Semoga virus corona di Indonesia cepat berlalu. Terus kita akan bahas lagi bagaimana sih protokol dalam new normal. Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO juga kemarin saya juga lihat di media, dia mengatakan bagaimana kita menyiapkan pedoman transisi menuju new normal selama pandemi COVID-19. Dalam protokolnya dia menjelaskan bahwa negara itu harus terbukti mampu mengendalikan penularan COVID-19 dengan cara apa? Ya mungkin kita harus lebih konsisten lagi ya, seperti kita harus melakukan pengendalian diri di tempat yang memiliki kerentanan terhadap COVID-19, begitu teman-teman. Sepertinya tuh kayak tempat-tempat Pantai Jompo mungkin juga salah satunya Pantai Jompo, fasilitas kesehatan mental yang lain, dan beberapa juga wilayah ya mungkin yang sudah diterapkan new normal juga harus diberikan pengendalian ya, mungkin untuk wilayah-wilayah seperti yang padat penduduk seperti Kota Makassar dan Jakarta juga ya, seperti itu. Dan mungkin juga untuk kan sekarang penerapan sudah new normal, mungkin juga seperti tempat-tempat kerja ya, penting banget untuk diberikan atau mengendalikan ya, bagaimana cara mengendalikan penularan COVID-19 ini ya. Dan memang ya harus menerapkan hal tersebut demi kesehatan dan keselamatan pribadi masing-masing, seperti harus jaga fisik, menyediakan fasilitas cuci tangan, mengedukasi tentang etika pernafasan dan sebagainya. Nah, itu tadi mungkin sedikit materi atau pendapat saya tentang protokol dalam new normal.
apa yang dikatakan dari Organisasi Kesehatan Dunia WHO itu sendiri ya, bahwa sebenarnya penerapan new normal ini sangat harus diterapkan dengan sebaik-baiknya demi kelangsungan atau kesembuhan negara tersebut dalam menghadapi pandemi COVID-19 ini ya. Mungkin seperti itu teman-teman. Jadi kita juga nggak mesti lihat nggak mesti lihat yang lebih jauh lagi. Yang penting ini kita punya kesadaran diri sendiri dari dalam, menumbuhkan rasa kesadaran bagaimana kita bisa menjaga kesehatan lebih baik lagi dengan diterapkannya new normal ini. Artinya kita tetap menjalankan atau mengikuti protokol kesehatan dan aturan yang telah dibuat oleh pemerintah gitu. Ini juga saya mau bahas yang terakhir teman-teman tentang new normal yang ada di Makassar. Jadi terkait dengan new normal di Makassar, kemarin saya kemarin melihat berita di media bahwa Pak Wali Kota kita Yusran Yusuf menerima kunjungan anggota DPRD di Provinsi Sulawesi Selatan terkait kesiapan pemerintah Kota Makassar untuk menyambut new normal. Jadi berita ini sudah beberapa hari yang lalu, cuman saya mau bahas lagi di podcast saya kali ini karena kita bisa mengulang atau mengulik apa yang dikatakan oleh Pak Yusran Yusuf terkait pendapatnya tentang new normal juga ya teman-teman. Jadi menurut Pak Yusran, dia mengatakan bahwa hal yang paling utama yang dilakukan pemerintah Kota Makassar adalah melakukan rapid test massal, terutama untuk ojek online, pelayanan supermarket, dan pastinya tenaga kesehatan, karena kita ketahui sendiri bahwa tenaga kesehatan itu adalah garda terdepan dalam menolong pasien tentunya. Dan tentunya dengan rapid test massal ini kita juga berharap memperoleh hasil yang signifikan, karena ternyata sebelum PSBB atau reproduction number atau RO di Kota Makassar ada 3,8% yang artinya 1% itu bisa menularkan 4 orang. Dan setelah dilakukannya rapid test massal, RO kembali menurun, angkanya mencapai 1,3, yang artinya satu pasien hanya bisa menularkan ke satu orang saja. Jadi artinya selama tingkat kesembuhan lebih tinggi dari yang dipapar, maka hal ini pastinya akan mengindikasi bahwa upaya yang dilakukan ini setidaknya ada hasilnya, ada perubahannya, karena sudah ada bukti juga yang diperlihatkan ya teman-teman. Mungkin inilah sedikit tentang bincang-bincang atau pembahasan kita tentang new normal yang ada di Indonesia, terutama juga di Kota Makassar. Sudah tadi kita bahas semuanya dan ulik-ulik semuanya. Terima kasih teman-teman yang sudah mendengarkan podcast saya kali ini. Semoga semuanya sehat-sehat semua. Dan satu hal yang harus kalian tahu teman-teman, bahwa new normal memang sudah diterapkan sekarang, tetapi teman-teman juga harus patuh terhadap protokol pemerintah. Jangan bandel-bandel dan ikuti saja peraturan yang telah dibuat. Selama itu tidak membuat tekanan terhadap teman-teman semuanya. Jadi apa salahnya kita mengikuti aturan pemerintah? Itu kan juga demi kebaikan negara ini, demi kebaikan bangsa ini. Jadi seperti itu teman-teman. Oke, baik, saya tutup podcast saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.